Selamat pagi jemaat Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita semakin mengasihi Tuhan lewat firman-Nya. Kita sudah belajar bagaimana seorang percaya menghadapi tantangan hidup dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebagai seorang tentara, kita fokus dalam menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepadanya. Sebagai seorang olahragawan, fokus kita pada disiplin dalam mentaati firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Nah, terakhir kita akan belajar dari seorang petani dalam mengikut Tuhan. Apa yang Paulus ajarkan lewat analogi seorang petani? 2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani harus siap dan mau bekerja keras, tidak boleh malas. Dalam bahasa Yunaninya, kerja keras itu merupakan pola hidup. Kenapa? Kenapa kita harus bekerja keras? Karena jika kita malas, maka kita tidak menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Sebaliknya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat Tuhan, Paulus begitu konsen kepada anak didiknya Timotius, begitu mempersiapkan seorang Timotius bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya ketika dia melayani Tuhan. Bagaimana seorang Timotius harus bersikap menghadapi tantangan-tantangan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, kita sudah belajar bersama-sama lewat renungan-renungan yang Tuhan percayakan kita dengarkan. Renungan sebelumnya kita belajar mengenai seorang prajurit yang fokusnya hanya berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita belajar seorang olahragawan harus fokus kepada disiplin-disiplin yang Tuhan sudah tetapkan lewat firman-firman-Nya. Yang ketiga, kita belajar hari ini bagaimana seorang petani memiliki sikap kerja keras ya dalam melakukan pekerjaannya. Nah, sikap kerja keras ini juga harus kita miliki sebagai orang percaya. Ya. Kerja keras menjadi identitas kita, menjadi ciri khas sebagai orang percaya. Jangan sampai ada di antara kita yang dicap oleh orang, yang dipandang oleh orang lain sebagai orang-orang malas. Ya, mari kita bekerja keras dalam ibadah-ibadah kita. Mari kita bekerja keras dalam KKA kita. Mari kita bekerja keras dalam menghidupi firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang sudah kita dengar, yang sudah kita pahami. Mari kita menghidupinya dengan segala upaya, dengan kerja keras kita. Maka pada akhirnya kita mengatakan, kitalah orang yang harus pertama kali menikmati hasil kerja keras yang kita kerjakan dalam melakukan firman Tuhan. Bekerja keras tidak hanya berlaku untuk hal-hal rohani saja, tetapi untuk hal-hal yang lahiriah pun kita harus bekerja keras. Bekerja keras mempertahankan rumah tangga yang sudah diambang kehancuran misalnya. Ya, bekerja keras dalam hal mencukupi kebutuhan rumah tangga, anak, istri, bahkan mungkin saudara-saudara kita. Bekerja keras dalam hal apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang masih sekolah, ya, bekerja keras dalam pendidikanmu, bekerja keras dalam pencapaian mimpi-mimpimu, sehingga pada akhirnya dalam segala sesuatu, ya, Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan lewat hidup saudara dan saya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya ini mendorong kita semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menguatkan kita dalam hal mengikut Tuhan sampai akhir hayat kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, marilah kita bertekun dalam hal-hal yang baik ini tadi, sehingga pada akhirnya kita menerima upah, bukan hanya mahkota kehidupan, tetapi juga kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja segala Raja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Tolong kami menghidupinya, tolong kami menggenapinya oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.